Gundeng. Rumah ini hanya satu-satunya rumah mewah yang terletak di dalam hutan. Sangat mistis hutannya. Apa, katanya Bu? Ada yang di kelihatan ada bedes, ada apa? Bedes ini monyet. Iya, monyet. Terus katanya ada yang ditemui sama orang rambutnya panjang gitu. Di pohonnya itu. Ya, tapi nggak ada orangnya. Gitu. Piton guys. Oke teman-teman, ini aku sudah berada di warung yang akan membawa aku ke salah satu tempat di mana di lokasi tersebut ada dua spot ya. Yang pertama itu rumah di tengah hutan yang dijual ya Bu ya. Rumahnya itu seharga berapa Bu? Katanya minta tolong 8M. 8M gitu. 8M guys. Ini rumah atau villa sih sebenarnya Bu? Ya ada villanya satu gitu. Lah, villanya ini difungsikan untuk apa? Sedangkan kan wisatawan kan jarang kesini, Bu. Cuma kesininya itu 1 bulan sekali. Ngasih gajiannya karyawan itu. Oh gitu. Yang punya orang mana? Yang punya orang Surabaya. Orang Surabaya. Cina. Oh Cina ya. Jadi satu rumah sama lahannya semua itu. Iya semua. Berapa hektar Bu? Entah nggak tahu. Berapa hektar tuh Mbak? Oh, kok Cina kok nggak hektar lah lu? Ini kejujuran sih. Jauh belum M itu burung so penguban ini burung. Lah nggih teng hutan pisan nggih. Lokasi ini tengah alas. 8M. Cina ya sak bener ngomong. Iya, jadi yang Dapat foto dulu. jadi pemiliknya teman-teman, pemilik dari rumah ini itu orang Surabaya. Orang Surabaya, orang Chinese guys. Jadi mungkin dijual dengan harga segitu karena memang si pemilik rumah ini memang nggak butuh uang sebenarnya Bu ya. Nggak butuh uang, jadi dijualnya tuh santai gitu ya, mungkin santai gitu loh. Oh iya guys, di sini ada salah satu pohon yang bernama pohon kuang ya. Dan pohon kuang ini sebenarnya habitatnya itu di area Jawa Barat, di area Tangerang ya teman-teman. Di sana ada tempat yang bernama Kuang Jaya. Tapi pohon tersebut tumbuh di area lereng Gunung Arjuna Welirang ini guys. Dan memang lokasinya itu terletak dekat dengan air ya. Nah, mitosnya katanya di sini tuh angker ya Bu ya. Katanya. Apa? Ada fenomena apa Bu? Pak, aku boleh tanya tentang akar pohon ya Pak? Nggih. Fenomena apa Bu? Katanya ada yang kelihatan ada bedes, ada apa? Bedes ini monyet. Iya monyet. Terus katanya ada yang ditemui sama orang rambutnya panjang gitu. Di pohonnya itu. Ya, tapi nggak ada orangnya gitu. Oh gitu. Oh. Tapi ya katanya itu entah sungguh atau enggak ya nggak Jadi tahu. gaib lah ya, gaib ya. Bedesnya ini gaib juga nih Bu. Iyalah. Soalnya kan nggak ada monyet kelihatannya di sana ya. Ada, tapi ya kalau yang monyet yang di hutan itu banyak kan kawannya itu monyetnya itu cuma satu. Tapi ya nggak ganggu orang tuh. Nggak ganggu orang. Nggak. Kalau yang rambut panjang ini hantu, Entah nggak tahu pokoknya. demit. Mungkin ya yang nunggu di situ tuh. Oh gitu. Jadi yang sering ditampain ini siapa Bu? Orang jauh-jauh itu. Pengunjung. Iya, Oh, pengunjung. pengunjung ini memang di sana untuk ritual atau hanya sekedar foto atau gimana Bu? Ya banyak yang ritual. Mm-mm. Di sana itu ada yang menginap gitu. Menginap. Iya, ada. Menginapnya di sebelah mana Bu? Ya di sebelah pohonnya itu di bawahnya itu. Oh gitu ya. Ya wes, terima kasih banyak Bu. Namanya Iya, siapa iya. Bu? Misti. Bu Misti. Memang satu-satunya warung di sini ya. Iya. Oke, ya Bu, saya izin masuk ke sana ya Bu ya. Iya, Matur iya. nuwun Bu. Iya sama-sama. Ya guys, jadi ini aku melakukan perjalanan ke sebuah rumah ya. Lalu setelah dari situ menuju ke akar 1000 teman-teman. Dimana untuk jaraknya dari warung ini ya, itu sekitar kurang lebih 500 meter guys. Uniknya di dalam hutan tersebut ada sebuah rumah mewah yang katanya dijual seharga 8 miliar teman-teman. Gandeng. Dan menariknya lagi,
kenapa si pemilik rumah ini mendirikan di dalam hutan ini gitu. Sedangkan hutan tersebut itu tergolong angker. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Yuk. Jadi melipir ke pinggiran sungai yang cukup deras ini ya. Sewu, kulon nuwun. Assalamualaikum alamku. By the way, beberapa waktu yang lalu aku pernah kesini guys, tapi di siang hari ya. Dan di situ aku menemukan sebuah pusaka yang berupa keris teman-teman, yang tidak sengaja saya injak dan kaki aku sakit guys. Di bawah sekitaran akar 1000 ya. Dan ini aku melakukan penelusuran kembali ke sana, sekaligus mengantar teman-teman ini ya, yang dari jauh, nanggung banget gitu loh, jauh-jauh dari luar Jawa Timur. Kalau nggak kesini itu amat sangat disayangkan guys. Ya. Wah, ini sudah dicor. Dulu belum ada cor-coran gini, masih tanah gitu. Dan sekarang sudah dicor men. Ya. Bismillah. Ya, ini aku sudah berjalan mungkin sekitar kurang lebih 200-300 meter. Ini ada rumah, entahlah rumah siapa. Dulu aku pernah kesini teman-teman, dan sampai sekarang pun rumah ini masih misterius. Kenapa ada rumah gitu di sini? Apa rumahnya para petani atau gimana? Ini dia guys. Mit sewu. Kula nuwun. Wow. Dan digembok ya, digembok teman-teman. Assalamualaikum. Kosong. Oke lah, lanjut lah. By the way, ini jam berapa ini? Sudah gelap aja men. Kayaknya mau maghrib ya. Gawendeng. Itu dia rumahnya teman-teman. Jadi ada lampu neon berwarna kuning. Itu rumah mewahnya ya.
Ini loh, rumah 8 miliar di tengah hutan loh guys. Kayak gini ya. Tuh anak-anak baru estafet dia, karena nggak tahu sih lokasi ini gitu. Wih, tuh endeng 8 miliar men. Jujur ini misterius sekali ya. Mungkin bisa jadi ya teman-teman ya, pemilik rumah ini mempunyai lahan di sini guys. Yang jelas mungkin lahan kayak perkebunan gitu ya, atau perkebunan apa. Yang jelas ini gak ada faktor kebun. Hanya ada pohon pisang dan ya pohon-pohon rimbun seperti ini kayak gitu. Oke. Misi. Pada jadi rumah ini tuh ada yang jaga teman-teman. Dan berhubung penjaganya sudah pulang, jadi rumah ini kayak gini guys. Untuk melihat dalamnya ini bisa teman-teman ya, seperti itu ya. Nah kayak gitu dalamnya. Oke. Kita tutup ya. Dan ke bawah lagi. Nah, itu dia rumah gubuk penjaga dari rumah mewah ini ya, yang ada di situ teman-teman. Kula nuwun. Permisi. Mewah loh. Tapi kenapa harganya 8M? Kalau mungkin ratusan gitu ya, mungkin masih layak ya teman-teman. Selain mewah, rumah ini terletak di dalam hutan. Jadi kalau harga 8 miliar itu kayak gimana gitu. Ini rumah dari penjaga. Nah, kita lihat atasnya ya. Begecotnya gede banget men. Setangan loh. Gundeng.
Oke, ini aku sudah berada di balkon dan penampakannya kayak gini. Hutan, men. Gawandeng, Pak, sumpah ini tuh. Jadi ya teman-teman, sebentar. Jadi rumah ini hanya satu-satunya rumah mewah yang terletak di dalam hutan yang sangat mistis hutannya, karena terdapat keunikan tersendiri ya. Selain faktor angker, juga lokasi ini menjadi tempat spiritual yang berada di akar seribu tersebut, teman-teman. Nah, ini berada di tepat di belakang rumah tersebut ya. Tapi aku bingung di sini, teman-teman. Rumahnya ini posisi menghadap depannya yang di sana atau yang di sini. Sedangkan yang di sana itu langsung tangga menuju ke lantai 2, guys. Sedangkan yang di sini ini lantai bawahnya ya. Bingung aku. Gue udah mbak lihat nih kayak gini ya, teman-teman. Wush. Ngeri. Ya kita coba masuk ya. Ini pagarnya kebuka. Oke. Yes, kayak gini ya teman-teman. Itu ada siapa itu? Mungkin Wiro ya teman-teman. Coba lah tanya-tanya lah. Dari mana, Mas? Dari akar. Iya, di sebelah mana? Gak Loh, ketemu. gak ketemu? Iya, Lurus aja. lurus terus ketemu sungai. Iya, sungai. Iya. Nanti ada jembatan kecil bambu. Jembatan bambu kecil. Nyebrang sungai kecil itu ke kiri. Sungainya kan sebelah kanan ada kan? Iya. Nah, ini yang ke kiri. Oh, ke kiri. Iya, ke kiri nyebrang sungai. Terus nanti ke kanan, Mas. Oh. Udah lurus aja ketemu nanti. Aduh, aku serem mana di kono. Serem. Iya, Masa sih? Gak ketemu, serem lah, makanya aku balik. Bener jalannya apa di sesat no. Waduh. Itu jadi lurus mentok nanti ke kiri gitu ya. Iya, nggak mentok sih. Sampean lihat aja sebelah kiri nanti ada jembatan bambu kecil. Sampean nyebrang bambu itu, jembatan itu. Setelah nyebrang langsung ke kanan, Mas. Ke arah kanan. Oke, tak cari lagi. Iya. Ini aku di sini dulu sebentar ya. Oke, ya Mas. Ya wis, hati-hati ya, hati-hati ya. Iya. Disesatkan. Oh, itu lampunya tole, guys. Iya, itu lampunya tole itu. Nggak ada lampu memang di sini, teman-teman. Ya, ini ya. Rumahnya ini mungkin ukurannya sekitar 15 meter. Panjangnya, kalau lebarnya mungkin sekitar 10 meter lah, teman-teman. Dan rumah ini 2 tingkat. Yang berada di dalam hutan angker ya. Wow. Kayak gini, guys. Nah, ini masa depannya sih. Ini kan tangga gitu loh, langsung ke lantai 2. Oke lah. Aku coba tanya-tanya sama Tole nih. Mas Tole, gimana?
Iya, ini rumah satu-satunya di hutan angker. Wow, Heeh. ini pasti yang menonton video tayangan Mas Helmi ya, Heeh. yang belum punya rumah, yang masih berjuang kaki di kepala, kepala di kaki, Heeh. melihat rumah mewah di tengah hutan yang tanpa penghuni, Iya, pasti jiwanya meronta-ronta. meronta-ronta banget men. Gokil. Karena satu-satunya rumah mewah di dalam hutan yang dijual seharga 8 miliar. Wah, Oh. berarti dibangunnya juga miliaran, men. Nggak tahu kalau itu. Yang punya kan Chinese ya. Oh, China. Tapi secara gitu kan. Orang kayak gabut kali ya? Iya mungkin nggak butuh duit, terus jualnya mahal karena mungkin jualnya santai jadi dimahalin gitu. Oh, oke, oke. Iya, Emang suasananya mendukung sih. mendukung ini loh. Ya, Nggak ada lampu, blas loh. penuh suasana yang alami Iya, tanpa kebisingan. iya. Yang jelas kalau tinggal di sini nggak ada bisik-bisik tetangga. Wah, oke. Anjay. Tadi Wiro kesasar. Ya, kok Katanya bisa? tempatnya serem. Kok bisa? Nggak ngerti ya. Kan baru pertama kali dia kesini kan. Oke, oke. Gitu, nggak tahu itu sampai mana tuh. Tapi ini angker ya? Angker, Angker. angker. Hutannya saya- angker, hutannya kalau rumahnya sih nggak tahu ya. Rumah nggak tahu ya, tapi hutan angker. Hutannya angker karena Coba. memang digunakan untuk spiritual Coba. di area pohon oyot itu. Oh, pohon akar gitu Iya, ya. heeh. Dan nanti coba kalau memang angker, saya kan senang misteri ya. Iya. Saya mau panggil semua jenis hantu di sini. Oke, siap. Berani ya, berani ya. Berani dong. Oke, iya. Udah jauh-jauh datang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Wah. Malu kalau nggak berani. Oke, siap. Ya wes, ini aku OTW dulu ke sana. Hah? Sampai berani kan kesini sendiri. Berani dong. Oke, ya wes. Congratulations, selamat untuk mencapai tujuannya. Anjay. Oke guys, kita lanjut yuk. Nyusul Wiro aku. Nyusul Wiro ini nggak tahu ini. Katanya serem teman-teman. Aku juga baru pertama kali ini ke sini ya. Kondisi malam hari seperti ini guys. Meskipun kita bersama-sama, tapi kita berpisah sendiri-sendiri. Wah. Oke, lanjut ya. Aduh, bingung aku. Oh, ini ke sini ya. Jangan ke sebelah kiri loh. Ini ke kali ya teman-teman. Tapi ke kanan. Wah, ngeri. Tuh lihat, hanya satu-satunya lampu yang berada di dalam hutan ini guys. Gunung, sumpah gunung gak sih guys. Ya, ini terang ya. Jadi ada bebatuan yang tersusun rapi di sini. Yang digunakan sebagai tangga alami. Bismillah. Ular men. Piton guys. Ular piton. Halo. Ya itu batik gitu piton ya teman-teman. Ya itu mungkin umurnya masih 2 bulan lah. 1 meter panjangnya.
Jadi memang habitat ular itu pasti tidak jauh dengan air, teman-teman. Capek juga nih. Ini belum sampai loh aku. Ganteng Pak. Astagfirullah. Ada anjing, men. Padahal ini letaknya di dalam hutan loh. Mungkin aja hutan kali ya. Oke. Terasa capeknya. Ya, kita gas ya teman-teman. Kita gas lagi guys. Kodok. Ada kodok berarti ada pemangsanya itu. Pastinya. Wow. Itu dia si Wiro udah sampai sana tuh. Kok balik ya? Apa nggak ketemu jalan lagi? Pokoknya balik sih. Oh balik. Ya kene, bener. Bener lurus. Jadi saya di Mas. Hah? Akhirnya ketemu Bang Hilmi. Di mana Mas? Lurus masih. Lurus. Heeh. Terus Udah lurus Ke kiri? aja, iya. ya saya Duluan ya. Kok berubah ya? Berubah bentuknya. Berubah ya? Ayo. Oh tumbang mas. Ada yang tumbang ini. Makanya berubah. Oke, lanjut lagi guys. Ya ini jembatan ini nyebrang. Oke. Oh, hati-hati.
Wish.